Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Perkenalkan saya Kimatu Diana yang akan menjadi host dalam podcast Duduk Sebentar oleh kelompok 12. Semangat, semangat, tepuk tangan. Oke. Edit wae kok kuwi langsung kayak opening. Gimana lah. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu saja saya tidak sendirian, terdapat pembicara-pembicara hebat yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Yuk, kita perkenalan. Oke, itu tadi perkenalan dari pembicara-pembicara keren kita. Nah, untuk pembicara nih, apa ada kesibukan nggak akhir-akhir ini? Kalau ada, bisa dong diceritain sedikit. Oke, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aktualisasi. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih aktualisasi itu dan apa keterkaitannya dengan Pancasila? Wah, sangat membantu ya penjelasan tadi. Jadi, aktualisasi itu proses mengembangkan diri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tadi kayaknya dengar-dengar nih, bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, bagaimana sih cara-caranya? Nah, sekarang saya jadi tahu nih bagaimana cara mengimplementasikan atau merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dari pembicara nih, apa ada yang tahu tentang Tridharma Perguruan Tinggi? Oke, jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 ya, yaitu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian. Nah, itu kan baru poin-poinnya. Nah, ada nggak sih yang bisa menjelaskan dari setiap poin-poin tersebut? Wah, informasi yang sangat menarik ya. Ternyata ada implementasi dan penjabaran dari setiap poin-poin dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, setelah pembahasan dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu budaya akademik. Nah, dari pembicara nih, apa ada yang tahu akademik itu apa? Dan apa hubungannya dengan Pancasila? Oh, jadi kaitannya dengan Pancasila itu pengolahan ilmiah mengenai Pancasila, adanya objektif Pancasila, Pancasila sebagai data empiris, dan mengungkapkan ajaran yang terkandung di dalam Pancasila. Ternyata budaya akademik banyak kaitannya ya dengan Pancasila. Penjelasan yang sangat panjang ya ternyata. Oke, kita lanjut ke topik yang selanjutnya yang tidak kalah jauh berbeda dengan topik sebelumnya, yaitu kebebasan akademik. Nah, apa sih kebebasan akademik itu? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kebebasan akademik itu kebebasan untuk menjalankan akademik dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu mengenai kamus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM. Pembicaraan tentang kamus ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di kampus mewakili kebebasan berpikir, kreativitas, dan tekad untuk mencari solusi praktis dari ide dan penemuan. Kita pasti banyak mendengar berita mengenai masyarakat hampir setiap saat mempersoalkan mental dan etika aparat penegak hukum dengan terjadinya perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran HAM. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan masyarakat seperti itu? Ada yang tahu? Ternyata penyebabnya itu adanya ketidaksepakatan masyarakat terhadap keputusan peradilan yang dianggap tidak adil, sehingga kampus dengan kajian ilmiah memiliki potensi besar sebagai kekuatan moral untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah, penjelasan yang sangat mudah dimengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu implikasi sila-sila Pancasila oleh mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi pastinya bertanggung jawab untuk menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana cara mengimplementasikan sila-sila tersebut? Yuk, kamu kakak. Ora iki hapus belum sumpah hapus. Wah, ternyata pembicara pada kita hari ini mengetahui ya bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman pembicara. Nah, kalau gini kan kita dan penonton podcast Duduk Sebentar jadi tahu mengenai aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi penting karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan kultural yang menjadi pijakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Oke, sampailah kita pada sesi terakhir dari podcast Duduk Sebentar. Saya sebagai host meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan kata dan kesalahan yang lainnya. Terima kasih teman-teman telah menonton acara ini. Nah, sebelum menutup nih saya ada sedikit pantun. Buah pisang, buah beri, dikasih gula enak sekali. Cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa dan selamat bertemu lagi. Bye-bye. Wow, tepuk tangan. Apa sih?